A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadathi. Walladhi yunqidu ay yubtilul wudu'a sittatu asya'a. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini ayil qubuli wad duburi min mutawaddi'in hayyin wadihin muqtadan kana al-khariju kabaulin wa gaitin aw nadiran kadamin wa hasa najisan ka hadhil amthilati aw tahiran kadudin illal maninyal kharija bihtilamin min mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yunqidu wal mushkilu innama yantaqidu wudu'uhu bil khariji min farjaihi jami'an wathani an-naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa fi ba'di nusakhil matani ziyadatun minal ardi bimaq'adihi wal ardu laysat biqayyidin wa kharaja bil mutamakkini ma law nama qa'idan ghairu mutamakkinin aw nama qa'iman aw ala qafahu walau mutamakkinan wasalisu zawalul aqli ayal ghalabatu alaihi bisukrin aw maradin aw jununin aw igma'in aw ghairi dzalika warabi'u lamsur rajulil mar'atal ajnabiyyata ghairal mahrami walau maitatan wal muradu bir rajuli wal mar'ati zakarun wa unsa balagha hadd syawati urfan wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharatin wa qawluhu min ghairi ha'ilin yukhriju ma law kana hunaka ha'ilun fala naqadha hina idzin. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menerangkan pembatal wudu yang disebut juga atau dinamai juga dengan sebab-sebab hadas. Yang perkara-perkara yang merusak atau membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Salah satunya adalah yang pertama adalah yang keluar segala sesuatu yang keluar daripada salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, dari orang yang berwudu yang hidup yang jelas kelaminnya, baik yang keluar itu sesuatu yang sering seperti kencing dan berak atau sesuatu yang jarang seperti darah dan kerikil, baik yang keluar itu najis atau seperti permisalan ini atau suci seperti ulat, kecuali mani yang keluar dengan sebab mimpi basah dari orang yang berwudu yang menetapkan kedudukannya di bumi, maka tidaklah batal wudunya. Maka hal yang demikian itu tidak membatalkan wudunya. Wal muskilu adapun dan khunsa muskil hanya wudunya itu hanya batal dengan sesuatu yang keluar daripada salah satu daripada dua kelaminnya secara bersamaan. Yang kedua adalah tidur dalam keadaan tidak tetap kedudukannya. Di sebagian teks redaksi matan ditambah redaksi tidak tetap kedudukannya dari bumi, dari tanah di kedudukannya, dengan kedudukannya. Adapun tanah dan tanah itu tidak menjadi patokan. Maka keluar atau mengecualikan dengan perkataan kedudukan yang tetap, orang yang seandainya dia itu tidur dalam keadaan duduk namun tidak tetap kedudukannya dengan tanah, atau tidur dalam keadaan berdiri, atau tidur di atas tengkuknya, artinya telentang meskipun tetap pantatnya di tanah. Yang ketiga adalah hilangnya akal atau dikalahkannya akal oleh kesadarannya dikalahkan, yaitu dengan sebab mabuk atau sakit atau gila atau ayan, epilepsi atau yang selain daripada demikian itu. Yang keempat adalah seorang laki-laki menyentuh perempuan yang ajnabi, yang asing, yang maksudnya bukan mahram, meskipun mayat. Yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan ini adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia syahwat, batas syahwat secara uruf. Dan yang dimaksud dengan mahram adalah yang haram dinikahinya karena sebab nasab, persusuan ataupun perkawinan atau pernikahan. Dan perkataan musannif tanpa ada penghalang, maka keluar atau terkecualikan daripada yang demikian itu kalau seandainya tersentuhnya itu ada penghalang, seperti ada penghalang, maka tidaklah batal ketika itu. Nah, jadi di dalam
pembahasan ini murad atau yang dimaksud adalah pembatal wudu yang disebut juga dengan sebab hadas. Pembatal wudu ini ada 6, mungkin yang dibacakan cuman tadi ada 4. Ada 6 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama adalah keluarnya segala sesuatu daripada salah satu dari 2 jalan, yaitu kubul dan dubur, dari orang yang berwudu yang hidup, yang kelaminnya jelas. Nah, nanti terkecualikan khunsa muskil, ya, itu kelaminnya tidak jelas. Baik yang keluar itu sesuatu yang sering, seperti kencing, ya, dan berak, atau yang jarang seperti darah, najis, baik yang keluar itu najis ataupun suci. Kecuali mani, ya, mani itu sesuatu yang suci, namun tidak batal wudunya kalau keluar mani. Bagi orang yang memang mimpi basah, orang yang berwudu yang mimpi basah lalu mengeluarkan mani, namun kedudukannya tetap di bumi, maka tidaklah membatalkan. Yang demikian itu akan wudunya. Nah, kalau khunsa muskil, dia baru batal wudunya kalau keluar daripada 2 jalan bersamaan, artinya keluar daripada kelaminnya bersamaan dua-duanya. Karena khunsa muskil ini dia tidak jelas kelaminnya apa, sehingga kalau hanya salah satu maka tidak bisa dikatakan membatalkan wudu, karena bisa jadi itu anggota tambahan saja, lubang tambahan saja, bukan kelamin aslinya. Yang kedua adalah tidur dengan keadaan tidak tetap kedudukannya. Jadi tidur dengan pantat tidak tetap di bumi. Nah, kalau tidurnya dalam keadaan tetap itu tidak batal. Tidak batal. Nah, maka yang membatalkan itu tidur dengan keadaan tidak tetap, pantatnya di bumi terangkat, atau tidur misalnya dalam berdiri, tidur dalam keadaan telentang dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah, yang ketiga adalah hilangnya akal dengan sebab mabuk, sakit, gila, ayan, epilepsi atau selain itu. Nah, yang keempat adalah persentuhan seorang laki-laki kepada perempuan yang asing yang tidak mahram meskipun mayit. Nah, jadi yang laki-laki perempuan yang telah mencapai usia syahwat secara adat, secara uruf. Nah, dan yang mahram itu adalah orang yang haram dinikahi. Nah, perempuan yang haram dinikahinya bisa dengan sebab nasab atau persusuan atau perkawinan tanpa ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang tidak batal. Nah, kalau ada penghalang tidak batal. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.